everyone. I'm Pastor Kong Hee from Singapore. I'm so excited to meet you all this August the 4th and 5th for the IFGF Conference 2023. Make sure you have already marked the dates on your calendar, okay? It's gonna be super amazing. I believe that God will be doing something even greater in this year's event. So see you in the IFGF Conference, and God bless you all. Conference adalah tempat di mana Anda, saya, para leaders bersama leaders yang lain seluruh dunia boleh ngumpul untuk belajar, saling bagi pikiran, tukar ide, dan strategi apa yang Tuhan mau untuk Anda dan saya lakukan. Itulah IFGF Conference 2023 untuk Anda para pemimpin dimanapun Anda berada. See you all di The House Bandung. Halo FJ Surabaya, apa kabar Anda semua? Wow, nggak terasa kita udah masuk di bulan Juli ya. Udah setengah tahun Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita di tahun 2023 ini. And I'm excited, kita semua excited. Tuhan pasti menyertai kita sepanjang tahun 2023 dan masuki tahun-tahun depan. Perkenalkan, nama saya Henry, saya adalah host Anda untuk ibadah ini. Saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang beribadah secara onsite maupun online. Welcome to IFGF Surabaya. Bagi Anda yang pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami kenalan dengan Anda. Nanti setelah ibadah jangan cepat-cepat pulang. Anda kami undang untuk dapat datang ke info booth yang terletak di lantai 1. Lantai 1 di info booth terletak di lantai 1 ketika tadi Anda masuk ke sanctuary sebelah kanan ya. Nanti Connect Team dengan senang hati akan menyapa Anda dan berkenalan dengan Anda dan membagikan informasi seputar kegiatan gereja. Banyak sekali acara yang Anda dapat ikuti di bulan Juli dan Agustus ya, tadi Anda sudah lihat di Seed News. Tapi untuk informasi lebih lanjut Anda dapat stay tune di Instagram kami @AFGF_Surabaya. If you need translation in English and Mandarin gitu ya, kok gitu ya, oke. For second service, we have translation in both Mandarin and English. Please feel free to raise your hands to one of our ushers. They'll be able to assist you. Ada tambahan pengumuman, IFGF Surabaya dan Generasi Peduli akan mengadakan Summer Mission di tanggal 16 sampai 24 Juli. Ada yang join? Ada yang join Summer Mission? Oh wow, saya lihat beberapa hands di sini ya. Wow, luar biasa. Oke, mereka akan pergi ke Kalimantan Barat dan diutus ke sana, kayaknya nggak kembali gitu. Oke, no just kidding. Mereka akan ke 3 kota, ke Pontianak, Sintang, dan Nangapinoh namanya ya. Dan mereka akan melayani di sana, mengadakan seminar, KKR, medical check up kalau nggak salah gitu ya. Tapi bagi Anda yang sebenarnya pengen ikut tapi nggak bisa ikut oleh karena kesibukan, nah kita ingin memberkati 3 sekolah di sana. Jadi tim Summer Mission akan renovasi 3 sekolah, 2 di Sintang dan 1 di Nangapinoh. Bagi Anda yang tergerak untuk membantu, Anda dapat menyalurkan donasi Anda nanti di
Genpet booth di lantai 2. Dan nanti Anda dapat tanya-tanya ya ke tim Genpet. Saya rasa itu aja tambahan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan ayat firman Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar banyak tentang konflik yang dilayani oleh Pastor Seva. Dari Kolose 3 ayat 15, saya akan bacakan dulu, nanti kita akan bersama-sama baca dengan suara lantang. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Bapak kami bersyukur Tuhan Yesus. Ayat firman-Mu yang luar biasa, damai sejahtera-Mu sendiri, damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam kami. Oleh karena itu Tuhan, kami gak ada ketakutan Tuhan Yesus, kami gak ada kekhawatiran. Sebab Engkau yang pegang masa depan kami. Engkau sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Sebentar lagi Tuhan kami ingin memuliakan Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami ingin bersorak-sorai, kami ingin mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami juga ingin dengar-dengaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau yang beracara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus, Kau yang memimpin seluruh acara ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan yang percaya katakan, amen. Amen. Halo semuanya. Selamat datang di IFGF Surabaya, baik Anda yang onsite maupun yang online. Let's bring what we have right now to God. Even though it's just a struggle, it's fine. Because the battle belongs to our God. Amen? Come on, let's praise it. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. Sing it with me, church. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. See, there's a power. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. Yes, we believe it. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Trust in you, Jesus. Can turn around. You take what the enemy meant for evil, you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil,
you're turning for good. You're turning for good. I believe in you. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yeah, yeah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Let's sing it out. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Still pray. Oh. You take enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for Masih semangat memuji nama Tuhan kita. Come on, let's praise Him because He's the light in our life, Tuhan. Come on, let's sing this song together. Let's clap our hands. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Ya Tuhan, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat, serukan hebat,
fajar yang kian bertambah terang. Hidupku di dalam-Mu. Come on everybody. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu. Come on, sama-sama nyanyikan. Sinar terang, come on. Bawa kemuliaan-Mu. Wow, serukan hebat, Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu, Yesus Tuhan. kami bersorak-sorai Tuhan untuk nama-Mu dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Amin, amin. Saudara, pagi hari ini saya mau ajak kita semua untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh kita membawa pujian dan penyembahan yang terbaik. Karena Dialah Allah yang layak terima yang terbaik. Amin, saudara. Walaupun apapun yang sedang kita mungkin hadapi, the ups and the downs yang mungkin kita sedang alami, tapi saya percaya Tuhanlah yang selalu setia. Dia selalu mendengarkan doa kita, amin saudara. Dan Dia yang mengerti dan Dia yang sanggup untuk membawa kita dari satu kemenangan ke kemenangan selanjutnya bersama Dia. Amin, mari kita sungguh-sungguh untuk mencari hadirat-Nya. Kita bawa lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Thank you Jesus. Oh, we come Lord. Oh, we come Kaulah yang tahu setiap doaku. Kau ada, Kau dengar, Kau pegang janji-Mu selamanya. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kau teguhkanku, Kau teguhkanku. Amin, amin. Kau kuatkanku. Ku yakin selalu Kau pegang janji-Mu selamanya. Ku terus
nyanyikan dengan segenap hati. Mengajak hadirmu Yesus, karena kau Tuhan sungguh ku ingin kau Yesus, oh mengejar hadirmu Yesus, ingin kau Yesus, ku mengajak hadirmu Yesus, tiada yang lain. Sungguh ku ingin kau Yesus, hidup dalammu, berjalan denganmu, kau jamin hidupku selamanya. Berjalan denganmu, kau jamin hidupku selamanya. Terus berlari, ku terus mengejar hadirmu, itu rinduku melebihi hidup. Ku terus berlari, ku terus berlari, ku terus mengejar hadirmu, itu rinduku melebihi hidup. Mengejar hadirmu Yesus, sungguh ku ingin kau Yesus, sungguh ku ingin kau Yesus, mengejar hadirmu Yesus, sungguh ku ingin kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita ambil waktu ini untuk kita mendekat kepadanya. Kita nyatakan dari dalam hati kita, kita serukan Tuhan, Engkau yang kami kejar, Tuhan, hadirmu ya Tuhan. Kehadiranmu dalam hidup kami itu yang kami perlu Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu ada bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur. Thank you Lord, thank you Lord. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan yang telah begitu setia dalam hidup kita. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita bareng sedetik. Thank
you Lord, kami kejar hadir-Mu, kami cari wajah-Mu. Thank you Lord. Mengejar hadir-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari kita bawa sembah. Thank you Jesus. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Thank you Jesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Oh, ini rinduku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Thank you Lord. Yes Lord. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Faktanya kami ada di semester kedua tahun ini, itu karena kebaikan-Mu. Ada hari ini kami bisa ke gereja itu karena kesetiaan-Mu. Kami bisa bernafas itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu berdoa, untuk selalu mengucap syukur akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Undeniable ya Tuhan, bahwa janji-Mu yang terbesar bukanlah hidup kita di dunia ini nyaman, bukan hidup di dunia ini terbebas dari segala masalah, tapi
Tapi your biggest promise is that you are Emmanuel. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman kami pun Engkau ada. Di titik terendah kami pun Engkau ada. Dan karena itu Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan jangan sampai permasalahan hal-hal buruk yang terjadi di depan kami itu membuat kami lupa bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang setia. Tuhan, pada siang hari ini hamba-Mu berdoa, mungkin beberapa dari anak-anak-Mu tempat ini ada yang berbeban berat Tuhan, ada yang mengalami sakit penyakit atau mereka dalam tengah konflik, dalam hal-hal pertengkaran. Aku berdoa Tuhan, mungkin dari mereka nggak bisa melihat jalan keluar, nggak bisa melihat ada titik terang dari apa yang mereka alami. Tapi aku berdoa, and I speak faith, di dalam nama Tuhan Yesus ada iman yang timbul. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan yang baru. Tuhan, aku berdoa bila sukacitamu Tuhan, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh melingkupi anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh unshakable di dalam Engkau. Berdoa Tuhan untuk pemberitaan firman itu Tuhan, hamba-Mu terbatas. Roh Kudus kami percaya Engkau ada di sini. Geraklah secara bebas Roh Kudus. Bila Engkau boleh mampukan kami hamba-Mu yang terbatas dan juga jemaat-Mu supaya dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan gak hanya sekedar mengerti namun juga menghidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan firman-Nya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya boleh katakan? Amin. Silakan duduk IFGF Surabaya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya terlebih dahulu. Siapa yang kemarin ikut retreat, lambaikan tangan dan katakan yeay. Saya dengar banyak suara yang sudah hilang semua ya. Oke teman-teman, spread the fire in this place. Dan ya, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Juli ya. Yang artinya bulan Juli, Agustus, terus kita langsung masuk ke bulan ber teman-teman. Apa itu ber? Artinya September, Oktober, November, dan Desember. Waktu berjalan begitu cepat dan bulan yang baru artinya kita akan memulai series yang baru. Apa tema series kita yang baru? Boom, The Art of Conflict. Di mana melalui series ini kami hamba Tuhan di tempat ini berdoa akan 4 hal supaya kita dapat sadari teman-teman semua. Yang pertama supaya kita menyadari bahwa konflik itu tidak dapat dihindarkan. Mau apapun usaha kita nggak bisa dihindarkan. Yang kedua supaya kita mengerti bahwa konflik itu sama seperti karya seni yang lain. Apa itu contoh karya seni? Lukisan, lagu, film, gambar dan lain sebagainya. Yang kalau kita curahkan sepenuh hati dan pikiran kita dapat memberikan dampak yang luar biasa. Konflik juga sama seperti itu. Yang ketiga, kita juga akan membahas apa kata firman ketika kita sedang berada di dalam konflik. Serta yang keempat, bagaimana kita dapat melihat Kristus bahkan di dalam konflik yang pelik sekalipun. So are you excited church? Come on, oke. Table of content bulan ini kita lihat ya, minggu ini serta 4 minggu ke depan. Minggu pertama kita akan membahas mengenai roots and purposes of conflict. Apa sih penyebab konflik? Dan apa tujuan atau dampak positif atau dampak kekal yang dapat dihasilkan dari konflik itu hari ini. Minggu kedua sampai keempat kita akan melihat aspek-aspek aja yang perlu kita hidupi ketika kita berada di dalam konflik. Ada aspek mendengarkan, aspek hikmat ilahi, aspek pentingnya kuat kuasa doa ketika kita di dalam konflik. Dan minggu kelima kita akan merayakan Next Gen Takeover. Who's excited for Next Gen Takeover? Kita akan memperingati dan berdoa bersama untuk segera pembukaan dari Eco Hall kita yang diagendakan di awal Agustus. Jadi kita doa bersama teman-teman ya, supaya dari Eco Hall akan muncul banyak testimoni, banyak kesaksian dan banyak jiwa boleh dimenangkan buat Tuhan, amin. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita dong. Eco Hall akan segera dibuka. Jadi senggol tetangga Anda, katakan jangan lewatkan 1 minggu pun senggol. Ya, jangan lewatkan 1 minggu pun. Dan kalau teman-teman keluar kota, jangan lupa masih bisa live streaming dari YouTube IFGF Surabaya. Jadi seusai bulan Juli, saya deklarasikan IFGF Surabaya kita semua handal dan bijak dalam menghadapi konflik. Bukan handal dan bijak dalam memulai konflik ya teman-teman ya. Jangan salah ya. Oke, sebelum kita masuk lebih mendalam, kita samakan persepsi terlebih dahulu. Apa itu konflik? Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, pertentangan, atau dalam kalimat itu adalah perbedaan serius dalam opini yang dapat menggagalkan rancangan atau tujuan tertentu. Tahu nggak teman-teman? Karena konflik, apa yang sudah kita rancangkan bersama dapat terancam gagal. Karena konflik yang dulunya kawan bisa menjadi lawan. Karena konflik apa yang terjalin dengan baik dapat renggang, berakhir di pertengkaran atau bahkan di pengadilan.
Itu semua adalah dampak-dampak buruk dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Dan karena dampak buruk inilah seringkali kita langsung kemudian ke konklusi, ya udah kalau gitu konflik harus dihindari. Ketika kita mencium, wah ini bau banyak konflik, kita langsung kabur, kita memilih diam 1000 bahasa, kita cuek bebek meskipun kita tahu kalau hal itu dibiarkan tidak akan baik untuk pribadi atau untuk organisasi atau kepentingan bersama yang bersangkutan. Tahu nggak itu namanya apa attitude-nya? Namanya avoiding conflict. Sebuah tren yang sangat ngetren bahkan sampai hari ini. Terutama di negara-negara Asia, di negara-negara timur. Yang jujur atau jujur. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan pun juga sama. Udahlah, meskipun ini aku tahu untuk kebaikan kita bersama. Tapi kalau ngomong jadi gak enakan, nanti malah jadi awkward. Diam aja lah, tenang-tenang, wahai. Sounds familiar Bapak Ibu sekalian? Dan bahkan ketika konflik bahkan sudah tereskalasi depan mata, seringkali kita bukan mengatakan ayo kita hadapi bersama, tapi kita malah mengatakan ayo kita redam dalam-dalam bersama-sama yang berujung kepada fake peace atau fake unity. Halo? Kok tiba-tiba hening semua ya? Dan apabila membaca secara khusus bahkan sama, kita mungkin punya ekspektasi yang salah di gereja. Kita berharap, oh gereja itu tempatnya penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan orang yang saling mengasihi, saling memberi. Benar gak Bapak Ibu? Sehingga, lahirlah ekspektasi bahwa gereja harus menjadi tempat yang terbebas dari konflik. Atau conflict free zone. Apabila ada Anda yang berharap atau berpikir demikian, saya mau katakan bahwa next slide. Mengharapkan kehidupan yang terbebas dari konflik adalah hal yang satu, tidak realistis. Dan yang kedua, tidak alkitabiah. Loh, kok bisa saya? Maksudnya apa? Anda mungkin yang hafal ayat-ayat Alkitab langsung serang saya. Bukankah kita harus kejar perdamaian, hidup damai dengan semua orang? Teman-teman saya mau katakan, apakah damai itu sama dengan terbebas dari konflik? Are you sure Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda mengutip di Ibrani 12 ayat 14 memang benar. Kejarlah perdamaian. Tapi apakah Anda tahu kata asalnya? Kejarlah perdamaian. Perdamaian dari Irene. Jadi kalau ada namanya Irene itu artinya damai. Tapi damai yang utuh. Bukan damai yang semu. Dan diokete atau mengejar itu bukan cuma menginginkan perdamaian, enggak. Tapi mengejar itu fight, artinya ada elemen fight. Mengejar dengan sepenuh hati, dengan intentional. Jadi Alkitab memang benar. Kita perlu mengejar kedamaian, tapi kedamaian yang utuh, bukan kedamaian yang semu. Yang kadang-kadang untuk mencapainya, enggak jarang harus melewati konflik-konflik yang terjal dalam kehidupan kita. Dan bukankah kalau kita melihat Alkitab yang sama, Alkitab juga mengajarkan, ayo kita saling apa teman-teman? Menajamkan sesama kita. Ayo kita tegur, speak the truth in love. Atau kadang bapak juga diajarkan untuk menghajar anaknya dengan penuh kasih. Pertanyaan saya, apakah ini semua bukan sumber konflik? Itu mengapa sangat tidak realistis dan tidak alkitabiah apabila kita ingin hidup di dunia yang terbebas dari konflik. Bahkan loh, kalau kita berkaca pada Alkitab, nggak usah ngomong PL, perjanjian baru aja berapa banyak konflik. Next slide kita lihat gambar-gambar berikut ini. Mulai dari murid-murid Yesus berkonflik, siapa yang paling top di antara kita? Waduh, pada zaman gereja mula-mula juga sama, pertumbuhan jemaat begitu pesat. Konflik ketegangan terjadi dari mana? Dari kaum janda-janda karena mereka merasa ditelantarkan, nggak diperhatikan. Ya mereka cuma perhatian sama orang-orang ini, kita enggak. Padahal bukan maksudnya seperti itu. Tapi memang karena jumlah jemaat banyak, sistemnya belum ada. Maka dibuatlah sistem diaken. Belum lagi kalau kita lihat konflik antara dua tokoh luar biasa, Paulus dengan Petrus. Paulus konflik tuh, Petrus jangan kamu munafik ya. Wah. Baru kita lihat Yesus, dia juga berkonflik. Di bait Allah, ia marah karena dipakai sebagai tempat perdagangan gelap. Berkonflik, marah dengan tujuan yang jelas. Atau bahkan hari ini yang akan kita bahas. Konflik antara dua tokoh bapak gereja. Yaitu Barnabas dan juga Paulus. Yang bukan hanya konflik, malah bubar teman-teman ya. Jadi itu kenapa kita akan bahas secara detail kisah ini. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian di awal ini bahwa suka nggak suka. Konflik pasti akan muncul siapapun kita. Berapapun umur kita, mau Anda bekerja di bangku kuliah, bangku sekolah, bahkan ibu-ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga biasanya konflik sama siapa ayo? Sama pekerja-pekerja di rumah Anda itu kan, biasanya kisah yang sangat klasik itu ya. So that's why church, bila hari ini kita belajar bukan untuk avoiding conflict, tapi sekaligus menjadi judul khotbah saya, mari kita belajar untuk embracing conflict. Katakan embracing conflict.
Di mana kita tidak menghindari namun kita mau menghadapi. Dan dalam khotbah ini saya akan mengupas konflik Paulus Barnabas. Mereka mengalami konflik pelik, bubar, dan ini kalau Anda mencatat di Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Kita akan kupas ayat per ayat, cuma 6 ayat aja plus 2 ayat tambahan ya. Dan saya akan bagi khotbah saya menjadi 2 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari apa sih roots atau akar dari konflik. Ada 3 hal terekstrak dari ayat 35 sampai 39a. Dan pada bagian kedua kita akan mengekstrak apa sih purposes, dampaknya dari konflik, tujuan dari konflik yang dapat kita kupas dari ayat 39 sampai 41. Cuma 2 poin, jadi 3 poin dan 2 poin. Semua siap? Catatan siap? Mari kita mulai. Sebelum ke ayat 35, mari kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Mungkin Paulus kita tahu, tapi siapa Barnabas? Bagaimana Paulus dan Barnabas pertama kali ketemu? Seberapa dekat mereka dan pelayanan apa yang mereka kerjakan bersama-sama? Siapa Barnabas? Dia adalah orang Yahudi dari Siprus. Muncul pertama kali di Kisah Para Rasul 4 di mana ia bersama dengan orang banyak menjual ladangnya dan menyerahkan hasil penjualannya kepada rasul-rasul pada saat itu. Ia terus melayani, semakin dipakai Tuhan. Dan kemudian perjumpaan dengan Paulus tercatat pertama di Kisah Para Rasul 9. Di mana pada saat itu Paulus yang masih Saulus datang tuh ke Yerusalem. Semua bukannya menerima malah menolak. Ini orang bohong-bohongan pertobatannya. Ini orang kayaknya ada maksud jahat di kita. Jangan terima dia. Tapi justru Barnabas telah menjadi orang satu-satunya yang ayolah terima dia. Yang menerima dia dan bahkan meyakinkan murid-murid untuk juga menerimanya. Relasinya apa dengan Paulus? Dapat dikatakan Barnabas lah yang kemudian mementor Paulus di awal pelayanannya. Diajak tuh pelayanan ke Antioquia, Kisah Para Rasul 11. Dan dengan berjalannya waktu mereka semakin kompak. Bahkan Tuhan mengkhususkan mereka untuk pekerjaan khusus di Kisah Para Rasul 13. Mereka pergi kepada perjalanan misi pertama mereka sebagai rekan sepelayanan. Bukan mentor-menti lagi, tapi mereka sudah rekan sepelayanan. Mereka disertai Tuhan seolah-olah membentuk namanya dynamic duo Bapak Ibu sekalian. So, kisah mereka so far sangat smooth ya Bapak Ibu sekalian ya. Kayak wah bebas dari konflik. Tunggu dulu. Itu kenapa kita akan bahas ayat 35. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 chapter 1. The roots of conflict. Ayat 35 Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan orang banyak lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Konteks. Jadi Paulus setelah perjalanan misi pertama kembali ke gereja lokalnya. Yes, you heard me right IFGF Surabaya. Paulus pun juga punya gereja lokal. Jadi jangan kita cuma pikir, wah evangelis keliling. Enggak, dia pun tertanam. Ketika dia mau pergi harus menerima restu dan berkat dari leadership di gereja Antioquia tersebut. Ayat 36. Beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, Bas, ayo rek, kita mampir ke kota-kota kita yang dulu kita beritakan firman. Ngapain terus? Ya kita harus melihat gimana keadaan mereka. Kata melihat di sini tuh artinya apa? To inspect. Untuk memastikan, tujuannya apa? Memastikan keadaan mereka. Mereka ini kondisinya ya apa sekarang? Mereka ini kesulitannya apa? Atau bantuan apa yang dapat kita berikan kepada mereka? Jadi ada kesadaran dari Paulus. Bahwa jemaat-jemaat yang telah terbangun ini jangan dibiar-biarkan. Melainkan perlu untuk ditilik. Paulus ini menarik ya. Seorang pengabar Injil tapi hati dalamnya itu hati seorang gembala. Paulus merasa bahwa dengan berjalannya waktu pasti banyak terjadi perubahan situasi dan kondisi. Dan ia khawatir kalau perubahan-perubahan ini menghasilkan konflik-konflik di gereja tersebut. Apalagi banyak memang permasalahannya yang tidak dicatat di Alkitab. Dari jemaat berkembang pesat, tim penggembalaannya nggak ada sistem. Mirip kayak tadi kasus janda-janda ya. Munculnya pengajaran palsu dari internal jemaat dan lain-lain. Dan dari kisah ini kita dapat mengekstrak penyebab atau akar konflik yang pertama. Konflik Bapak Ibu sekalian tidak dapat dihindari karena yang pertama. Karena adanya next slide, dinamika perubahan dalam kehidupan. Katakan perubahan. Ada perubahan. Jemaat-jemaat di Iconium, Syria, Listra, Derbe. Dalam hitungan tahun atau gak usah tahun, bulan aja. Mereka mengalami banyak perubahan yang bukan perubahan ke arah baik. Tapi perubahannya memburuk. Jadi seolah-olah mereka kayak happy tuh. Ada momentum jemaat terbentuk. Yeay. Tapi kemudian konflik bertubi-tubi. Ini loh yang Paulus lihat Bapak Ibu sekalian. Ayo ditilik terus. Jadi aplikasinya apa Bapak Ibu sekalian? Church saya mau katakan terutama Anda para pastors. HOD, I Care Leader, mentors.
dan juga orang tua di tempat ini. Ayo terus kasihi, ayo terus tilik, ayo terus sayangi domba-domba orang-orang yang telah dipercayakan dalam hidupmu. Jangan kita jemu-jemu karena apa? Zaman terus berubah, kondisi hati senantiasa berubah. Kita perlu ajarkan kebenaran firman, doakan mereka karena ingat, next slide. If the word does not define them, the world will. Kalau firman Tuhan tidak mendefinisikan kehidupan kita, maka dunia, nilai-nilai dunia akan memberikan definisi dalam kehidupan kita, church. Nggak ada yang bisa netral hari-hari, dunia semakin gila, semakin cepat dan semakin bejat. Nggak bisa kita, biarin aja lah dia, nggak bisa. Kita perlu untuk senantiasa memberitakan, untuk menjadi terang di dalam kehidupan orang-orang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. IFGF Surabaya, doa saya Anda semua menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap. Dan yang terpenting, jangan cuma pinter adu terang di dalam gereja ya. Tahu nanti efeknya apa? Malah mengakibatkan konflik yang tidak diperlukan. Jadilah terang dalam gereja, tapi yang terutama jadilah terang di luar 4 tembok gereja. Amin. Jadi dari poin pertama ini kita diingatkan bahwa selama terjadi perubahan di dunia ini, maka konflik senantiasa pasti terjadi. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, akar konflik berikutnya ayat 37-38. Barnabas ingin bawa Markus, tapi Paulus bilang gak mau. Dia udah ninggalkan kita, mengkhianati kita di Pamfilia. Ngapain kita ajak orang seperti itu? Ayat yang sangat menarik, kita lihat konteksnya ya. Pertama, siapa Markus di sini? Dia bukan Mark anak saya yang pastinya ya, nggak lucu saya tahu. Tapi Markus di sini, dugaan Anda benar. Markus adalah penulis dari kitab Markus. Ia tercatat sebagai orang juga tergabung di gereja mula-mula pada saat itu. Ia adalah sepupu dari Barnabas. Ia ikut Paulus dan Barnabas pada perjalanan misi yang pertama. Tapi di tengah jalan meninggal teman-teman. Karena apa? Alkitab memang nggak catat, tapi jelas dikatakan bahwa dia waktu itu belum siap. Tuhan, ngapain kau selamatkan bangsa-bangsa lain? Mereka bangsa tidak bersunat. Dan semakin jauh meninggalkan Yerusalem, dia semakin gak kuat. Akhirnya, sorry ya, Bas, Kak, Lus gitu ya. Saya tinggalkan. Akhirnya dia kembali ke Yerusalem. Dan itu membuat Paulus sangat geram. Dan ia despise, dikatakan ia benci. Ia menganggap rendah si Markus. Namun keputusan Barnabas berbeda. Barnabas mau untuk memberikan kesempatan kedua kepada Markus. Apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian? Dari ayat ini kita dapat pelajari atau ekstrak akar dari konflik yang kedua. Konflik akan senantiasa ada karena next slide. Banyaknya perbedaan di antara kita. Katakan perbedaan. Dalam kisah ini baru perbedaan antara beda cara pikir cuma 2 orang. Belum perbedaan dalam aspek lain dan menyangkut lebih banyak orang. Itu akan bikin ribet. Listen to this church, setiap dari kita punya karunia, talenta, cara pikir, minat yang berbeda-beda. And by the way, jangankan orang lain atau saudara seiman, suami istri loh, bedanya aja banyak sekali. Pertanyaannya bagaimana konflik gak terjadi kalau kondisinya demikian. Jadi apa aplikasinya? Dalam skop gereja lagi contohnya ya, janganlah kita jadikan dalam tanda kutip panggung gereja yang sempit ini sebagai tempat kita mau showcase. Ini loh bedanya, aku beda. Aku dibanding kalian beda. Cuma gini aja kalian, aku cuma gini. Jangan Bapak Ibu, jangan. Tahu itu seperti apa? Seperti jemaat di Korintus yang punya banyak karunia tapi belum dewasa dalam Kristus, yang doa saya nggak ada di tempat ini, amin. Tapi dari tadi kita juga memang harus sadari bahwa memang benar, tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan adalah salah satu sumber konflik utama. Padahal loh teman-teman, seharusnya perbedaan itu dapat memberikan powerful impact. Dikatakan seperti perbedaan hadir bukan untuk diperdebatkan. Namun perbedaan ada untuk saling melengkapi dan menyatukan. Di mana kita saling memperkaya, saling mendukung satu sama lain. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apa roots of conflict dari ayat 39 ini menarik sekali. Kemudian hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Tahu nggak perselisihan tajam ini? Dalam bahasa aslinya itu artinya emosi yang berkobar, kemarahan, kata-kata tajam, pertengkaran terjadi. Dan kita mungkin, yang benar Paulus sama Barnabas lepas kendali, tereskalasi menjadi pertengkaran. Bukan lagi spirit led, tapi emotion driven. Pay attention here church. Kita mungkin kaget, waduh kok bisa ya? Yang tengkarnya bukan orang sembarangan loh. Satunya bapak gereja,
Satunya Bapak Gereja dan bahkan juga penulis setengah dari kitab-kitab di Perjanjian Baru. Yang di dalam pikiran kita, wah ini orang pasti dewasa, pasti nyari sempurna. Benar gak teman-teman? I think saya bersyukur ini tercatat di Alkitab. It is a great example IFGF Surabaya. Bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita. Mau kita nih hamba Tuhan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun, atau bahkan dari lahir langsung hamba Tuhan sekalipun lah. Atau bahkan Anda terkenal dibilang saleh di pekerjaan di sekolah Anda. Bahkan kita sekali Barnabas atau Paulus, ingat. Yang namanya kita masih manusia, setiap dari Anda dan saya pasti masih work in progress. Dan kembali ke topik, kenapa konflik terjadi? Jawabannya jelas, dari sini kita dapat ekstrak poin yang ketiga. Ya karena kita ini semua manusia. Dan namanya manusia, kita semua ini masih hidup dalam natur kedagingan. Katakan kedagingan. Di mana ada natur kedagingan pasti konflik akan terjadi, church. Setiap dari Anda dan saya memang benar. Anda lahir baru secara posisi sudah dipindahkan. Dari eternal destiny kita neraka dipindah ke surga. Dari identitas kita hamba dosa menjadi anak-anak Tuhan. Sudah benar. Tapi jangan lupa selama kita hidup di dalam daging. Kita tuh masih harus mengalami proses pengudusan. Sanctification setiap hari. Dan itu perlu diterjemahkan. Dihidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bicara gereja, gereja bukan tempat untuk orang sempurna. Tetapi kumpulan orang yang berproses, yang dikuduskan hari demi hari. Jadi aplikasi singkatnya apa? Listen to this. Teman-teman, percuma kalau kita konflik dengan teman-teman gereja, terus kita ngapain? Pindah gereja. Pasti akan terulang hal yang sama. Kok bisa? Ya karena di gereja ini pasti penuh dengan konflik, penuh dengan pelayanan. Pelayanan pasti mendatangkan konflik. Kok bisa? Ya simple, karena yang pelayanan bukan robot, bukan AI, tapi manusia-manusia dalam kedagingannya. Amin semuanya. Dan sedikit bonus aplikasi singkat akan poin ini juga. Jelas sekali dari ayat ini bicara secara jelas kepada setiap dari kita, yaitu jangan kita pernah mengkultuskan manusia, hamba Tuhan, siapapun juga. Yang namanya manusia pasti jatuh dan gagal someday, somehow, somewhere. Seperti Barnabas Paulus terpleset juga terpleset. Apabila kita percayakan kepercayaan kita di sana, yang kita alami hanyalah kekecewaan Bapak Ibu sekalian. Perhatikan, manusia pasti berubah. Yang tidak berubah cuma siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan kagumi atau jangan ngefans sama hamba-hamba Tuhan. Instead, support them in your prayer ya. Dukung mereka di dalam doa-doa Anda. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan 3 akar dari konflik apa saja. Dunia senantiasa berubah. Kedua, banyak perbedaan di antara kita dan setiap dari kita masih hidup dalam natur kedagingan. Nah, pertanyaan saya ada 3, kedagingan, perubahan, perbedaan. Apakah kita bisa mengeliminasi satu aja? Wah, kita stop supaya nggak berubah semua? Ataukah kita bisa membuat segala sesuatu nggak berbeda? Ataukah kita bisa menghilangkan kedagingan kita? Jawabannya tentu tidak. Kalau cuma satu aja kita nggak bisa hilangkan, apalagi 3-tiganya. Selama 3-tiganya ada pasti konflik akan terjadi. Jangan kita berharapan palsu teman-teman. Dan yang bodoh dan bebal apabila kita mengalami konflik yang sama tanpa kita belajar apapun melewati konflik itu. Itu kenapa di part kedua kita akan lihat apa sih purposes, apa yang dapat Tuhan kerjakan melalui konflik yang kita alami ya. Kita masuk ke chapter 2, the purposes of conflict. Dampak dan tujuan dari konflik apa? Apa dampak kekal dari konflik yang kita hadapi? Kita akan kembali ke kelanjutan kisah dari Paulus dan Barnabas. Di mana menariknya Tuhan, seperti yang tadi lagu kita nyanyikan, mampu memutar balikkan semua dari kejadian yang terkesan destruktif tadi menjadi justru hal yang konstruktif. Ayat 39b, Barnabas bawa Markus ke Siprus. Paulus pilih Silas dan setelah diberkati pergi Syria dan Kilikia meneguhkan jemaat di sana. Ada yang luar biasa teman-teman? Biasa aja, Chef. Ya udah mereka cuma bisa, ya gitu aja kan. So what church? No. Pay attention here. Di sini kita bisa melihat kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan di tengah konflik-konflik yang terjadi sekalipun. Di tengah kegagalan, kejatuhan Paulus dan Barnabas. Tuhan kita tidak pernah gagal. Namun rencananya justru mengalami akselerasi atau percepatan. Nah maksudnya apa Chef? Perhatikan. Bukankah awalnya Paulus dan Barnabas berdua, benar gak teman-teman? Ujuk-ujuk ke kota A, kota B, kota C yang dalam 1 tahun paling dapat berapa kota sih? Paling cuma dapat 1 atau 2 kota. Tetapi melalui kejadian konflik ini malah memungkinkan terbentuk 2 tim pelayanan yang sama-sama solid.
yang sama-sama dipimpin oleh orang berdedikasi tinggi untuk pengabaran Injil. Secara kecepatan pasti beda, secara kaderisasi next generation pasti beda, lebih cepat, lebih personal. Silas dipakai dengan luar biasa, Markus juga dipakai luar biasa. Can you see, church? Jadi memang kalau kita lihat perhatikan di sini, perpecahan itu membawa kesedihan, ngerti. Konflik itu nggak enak, konflik bikin awkward, ngerti. Tapi perhatikan bahwa Tuhan bisa memakai peristiwa dalam kehidupan manusia yang buruk sekalipun dan memutar balikannya menjadi sesuatu yang berdampak bagi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Aplikasinya apa? Saya mau katakan, saya mungkin nggak ngerti. Anda saat ini sedang dalam kondisi apa ya? Satu persatu saya nggak ngerti, tapi saya cuma mau berikan encouragement kepada Anda. Anda jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan atau kekecewaan Anda. Ketika Tuhan izinkan Anda mengalami konflik atau hal yang tidak enak di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan, di dalam keluarga Anda. Teman-teman, Anda belum tahu endingnya seperti apa. Bagaimana nanti kelak Tuhan akan memakai peristiwa tersebut untuk kemuliaannya. Remember, next slide. If it is not good, God is not done. So don't quit while God is still working it out. Amin semuanya. Pekerjaan Tuhan yang sempurna tidak akan pernah terhenti karena perubahan zaman. Tidak akan pernah terhenti karena kedagingan kita atau kegagalan kita. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala ciptaannya dan pekerjaannya. Dan ayat ini memberikan kita purposes of conflict yang pertama. Di mana melalui konflik kita justru dapat melihat atau dapat melahirkan suatu keputusan yang lebih bijak, lebih tajam, dan lebih konstruktif. Disclaimer dulu teman-teman, memang gak selalu keputusan tajam harus melalui konflik. Kita bisa bicara baik-baik pastinya ya. Tapi saya mau katakan dengan terjadinya konflik, itu adalah tanda yang baik. Di mana keputusan yang lama, sistem yang lama bisa jadi sudah outdated. Sehingga tuh makanya muncul berbagai konflik atau keluhan. Seperti contoh dalam kisah kasus tadi loh. Janda-janda ya karena mereka konflik, mereka protes. Karena mereka merasa tidak diurus, terabaikan, ditelantarkan. Dan dengan adanya konflik kemudian keputusan baru dibuat untuk menjadi solusi dari masalah tadi. Aplikasinya apa sih, Chef ngomong kayak gitu. Oke, FGF Surabaya saya mau katakan. Janganlah kita alergi dengan konflik. Amin. Ayo kalau ada konflik dibicarakan akar permasalahannya apa. Cari solusinya. Bicarakan dengan keterbukaan, kejujuran, semangat kebersamaan dan takut akan Tuhan. Bayangkan teman-teman. Ketika konflik atau bahkan konflik besar pun terjadi. Boleh jadi. Tapi kita berfokus kepada tujuan bersama. Di mana kita serang masalahnya bukan serang pribadinya. Di mana secara mulut kita boleh diskusi panas. Tapi secara tangan kita bergandengan. Di mana kita tidak membeda-bedakan usia, senioritas, ras, latar belakang. Namun ada mutual respect bersama-sama. Di mana kita tidak punya motivasi tersembunyi. Bukan untuk personal gain. Bukan untuk organizational glory. Tapi untuk God's glory. Oh, that's wonderful church. Saya rasa setiap dari kita ingin berada di lingkaran seperti itu. Dan aplikasi tambahnya apa? Terutama Anda yang sedang dalam konflik ya. Saya mau berikan tips singkat. Ketika Anda dalam konflik selalu tanyakan. Yang kita konflikkan ini apakah ini hal yang prinsip atau esensial. Atau hanyalah hal yang permukaan saja atau kosmetikal. Semisal itu hal yang prinsip kejar. Oke, konflik silakan. Dengan catatan ya full of love and humility. Tapi semisal itu kosmetikal, ya udahlah Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam konflik saya mau katakan ini. Yang sering kita diajarkan adalah kalau dalam konflik carilah win-win solution. Saya punya tips yang lebih tajam. Jangan cuma cari win-win solution atau jangan cari win-win solution. Tapi carilah keputusan atau solusi yang didasarkan atau diikatkan pada hal-hal prinsip yang telah kita sepakati. Contoh, kita bicara IFGF teman-teman. Visi IFGF apa teman-teman sekalian? People is our mission. Prinsip kita jelas. Kejelasan inilah yang membantu kita untuk bernavigasi ketika konflik terjadi dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Semisal terjadi konflik, kita harus memilih opsi A, B, C, atau D. Dengan adanya visi yang jelas, kita akan mengkaji segala sesuatu dengan lebih mudah. Contoh FGF tadi, people. People apa? Selama opsi itu untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa, people. Selama itu untuk membangun manusia, people, go. Tapi kalau itu bukan, ya ayo dikaji ulang. Ayo bisa dipending dan lain sebagainya. Anda apa maksud saya? Prinsipalnya ngerti maksud saya? Anggu-anggu kalau ngerti. Puji Tuhan, semua masih jelas gitu ya. Oke,
Jadi saya mau katakan next slide, jangan jadikan hal-hal esensial menjadi hal-hal kosmetikal ataupun sebaliknya. Dan kita kembali yuk ke konflik antara Paulus dan Barnabas. Kita akan masuk ke bagian terakhir. Bagian yang mengharukan buat saya waktu saya prepare sermon ini ya. Sekaligus membuat saya terkagum akan Yesus. Yang tidak hanya mampu memulihkan hubungan kita secara vertikal kita dengan Bapa, tapi ia juga mampu memulihkan hubungan kita secara horizontal kita dengan sesama kita. Tahu nggak teman-teman? Bertahun-tahun setelah konflik antara Paulus dan Barnabas, memang Paulus dan Barnabas ya, nggak ada catatan mereka tuh rekonsiliasi seperti apa. Tapi dari surat Paulus di 1 Korintus 9 ayat 6 itu kelihatan sekali kalau Anda lihat dari bahasa aslinya betapa Paulus menghormati dan sayang kepada Barnabas. Tapi pada bagian ini yang menjadi sorotan saya yang lebih utama adalah hubungan antara Paulus sama Markus. Yang di mata kita pastilah ini game over. Pastilah ini gak mungkin ada harapan. Dia sudah benci minta ampun, dia bahkan despise. Kamu ini gak berguna, jangan gabung sama saya selama-lamanya. Kak udah game over, ternyata enggak loh Bapak Ibu sekalian. Kita salah. Apabila kita lihat di Kolose 4 ayat 10. Dikatakan salam kepada kamu dari Aristarkus. Ini surat Paulus ya pastinya. Temanku sepenjara dan dari siapa Bapak Ibu sekalian? Dari Markus kemenakan Barnabas. Tahu nggak teman-teman? Tahun 62 Masehi, Markus pergi ke Roma. Ngapain? Di sana rupanya ia bertemu Paulus, berbaikan dengan Paulus, serta nemenin Paulus waktu di dalam penjara sebelum ia kemudian melanjutkan misinya lagi. So sweet ya teman-teman ya. Dan bahkan lebih sweet lagi lanjutannya. Setelah itu 5 tahun setelah itu tahun 67. Paulus yang pada saat itu sudah menanti hari-hari terakhirnya sebelum dihukum mati. Ia ditemani oleh Lukas. Dan dia tulis surat kepada anak rohaninya yaitu Timotius. Mot, tolong Mot. Ditulis di 2 Timotius 4 ayat 11. Mot, tolong ngapain teman-teman? Jemputlah Markus. Bawalah ya kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Waduh, saya terharu ya kadang-kadang orang seperti ini pasti bisa jadi pride-nya tinggi dan lain sebagainya. Tapi di sini kita lihat bahwa meskipun bencinya minta ampun, tapi ternyata rekonsiliasi itu bisa terjadi. Catatan sejarah memang nggak mencatat bagaimana mereka bertemu kembali karena kelihatannya kemungkinan besar nggak keburu. Paulus sudah dipancung, dipenggal terlebih dahulu. Dan itu membuat sedih Markus. Tapi juga membuatnya ia semakin berapi-api dalam penginjilan hingga, kalau Anda mau tahu, 1 tahun setelah itu yaitu tahun 68 Masehi, Markus juga dieksekusi. Ia martir bagi Kristus. Oh what a story. 2 orang yang berkonflik karena pekerjaan Tuhan yang harusnya pikiran kita apa? Konflik ya udah pasti pecah, bubar udah gak usah Tuhan-Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Tapi di sini 2 orang ini mungkin boleh konflik. Tapi at the end of their lives, justru mereka live full and they die empty untuk pekerjaan Tuhan bersama. All in the same time. Jadi sama doa saya ini apa sih? Sama seperti kejadian atau konflik Paulus, Barnabas, Markus. Doa saya konflik yang saudara alami bukan membuat Anda menjadi pahit, benci satu sama lain. Namun konflik yang kita hadapi justru berdampak membawa kita kepada poin terakhir yaitu konflik justru membawa kita ke hubungan yang lebih intim dan kokoh. Baik itu dengan konflik dengan suamimu, istrimu, dengan teman kerjamu, dengan teman sepelayananmu, siapapun mereka. Doa saya konflik tidak menjauhkan tapi justru mendekatkan Anda. Dan saya juga dalam kesempatan ini juga saya ingin really testify bahwa I'm really grateful to be planted in this place church. We are real. I mean para hamba Tuhan tempat ini kadang atau seringkali kita juga terjadi konflik. Because we are human. Tapi saya sangat bersyukur karena di tempat ini ketika kami berkonflik, kami berbeda pendapat, kami bukannya berantem, bukannya berlarut-larut, kadang-kadang ya berhari-hari sih, makin panas sih teman-teman. Tapi itu tidak membuat kami semakin jauh, tapi justru membuat kami semakin dekat, semakin mengerti satu sama lain. Dan doa ini juga sama buat Anda semua. Di departemen Anda, di iCare Anda, bukan urapan lah ya, tapi attitude semacam ini boleh nular. Ketika konflik boleh, tapi udahlah. Kalau sudah selesai ya selesai. Karena kita bukan serang pribadi tapi kita serang masalahnya. Amin Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan akhiri pada hari ini saya undang PW Team bergabung dengan saya. Church, mari kita refleksikan hal berikut ini. Nanti di foto boleh. Nanti sharing lah open heart to heart sama pasangan Anda sama iCare Anda. Yang pertama, apakah seringkali ketika konflik saya merasa paling benar. Dan kita lupa bahwa setiap dari kita tuh berbeda.
Dan setiap dari kita tuh podo wae, masih work in progress. Apakah selama konflik itu ujung-ujungnya keputusan yang konstruktif atau destruktif? Makin kacau, nggak ada keputusan baik tapi makin pecah. Kenapa kok itu bisa terjadi? Dan yang terakhir, setelah konflik itu terjadi, apakah dengan orang atau kelompok tersebut saya semakin erat dan kompak yang menjadi doa saya? Ataukah kami menjadi semakin jauh dan membenci satu sama lain? Jujurlah, izinkan Tuhan setelah kita jujur, akui, Tuhan nanti akan memberikan restorasi dalam kehidupan kita. So church, mengakhiri ibadah hari ini saya membuat puisi singkat. Terinspirasi dari Pastor Indra Karyanto ya. Semoga mudah diingat, tapi kalau jelek tolong dimaafkan karena baru pertama kok ya. Oke, jangan ditampilkan dulu ya, saya akan bacakan. Konflik ada bukan untuk dihindari, namun untuk dihadapi dan dipelajari supaya memberi arti. Jadi dalam konflik, ayo FGF Surabaya tetap jaga hati, tetap salurkan kasih dari Sang Pemberi Kasih yang sejati. Tuhan memberkati. Lumayan gak Bapak Ibu sekalian? Mari berdiri FGF Surabaya, kita akan akhiri ibadah hari ini. Church, hari ini kita diingatkan untuk embracing konflik. Jangan kita ini buru-buru mau hindari atau kita ekstrim satunya mau serang aja, jangan. Sadari karena setiap orang berbeda, setiap orang itu ada kedagingannya, kondisi senantiasa berubah. Sadari semua itu. Dan ketika konflik terjadi jangan sampai kita ini panas dulu, tapi ayo kita lihat bigger purposes. Di mana konflik dapat melahirkan suatu keputusan yang baru. Dan konflik dapat membawa kita ke dalam keintiman relasi kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan sesama dengan lebih intim lagi ya. Doa saya, konflik boleh terjadi, tapi tidak menghasilkan kehancuran, melainkan kehidupan. Amen. Mudah? Tentu saja tidak. Sangat sulit, apalagi kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Itu mengapa di akhir ibadah ini saya mengajak kita untuk pujikan satu lagu berikut ini ya. Di lagu ini dikatakan luar biasa. Bila hati terasa berat, kayaknya orang gak ngerti bebanku. Chef, kamu ngomong tok gampang. Tapi di sini dikatakan ada good news, yaitu Yesus mengerti dan Ia peduli. Dan the good news, kita gak perlu usaha, kita harus ini. Enggak, kita hanya perlu sujud di altarnya. Bertemu muka dengan Tuhan, dan dari sanalah hati kita akan diperbarui dan kita akan dimampukan. Mari kita pujikan lagu berikut ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul semua bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang unikku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya, pujikan lagu berikut ini. Sujud di Bawa altarnya, hidupmu, bawa hidupku. bawa Thank you Lord Jesus. hidup. Apa adanya Tuhan. Ku terima
Saya percaya sesuatu sedang terjadi di tempat ini. Sekali lagi saya nggak mengerti, saya nggak bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Tapi percaya bahwa Roh Kudus yang di dalam hidupmu teman-teman, Ia mengerti setiap groaning, setiap teriakan, setiap tangisan yang engkau keluarkan, lontarkan. Dan aku berdoa pada pagi hari ini, saya ingin berdoa bagi Anda yang mungkin butuh didoakan. Anda dalam kondisi yang berat, di tengah konflik bisa jadi, di tengah pertengkaran, Anda melihat di dalam keluarga Anda, di dalam keluarga besar Anda, di dalam pekerjaan Anda, bahkan di dalam pelayanan Anda sekalipun, yang saat ini Anda sedang gak ngerti, bahkan mati rasa, apabila itu Anda dengan rendah hati taruh tangan di dada. Saya ingin berdoa, puji Tuhan, taruh tangan di dada. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan menjamah. Gak hanya pagi ini, tapi pada pagi ini secara korporat kita akan berdoa bersama. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu tempat ini yang meletakkan tangan di dadanya Tuhan. Mungkin berat, mungkin terkesan mustahil, mungkin terkesan dead end Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bekerja, Engkau senantiasa mengubahkan kehidupan kami. Mungkin beberapa dari kami di sini ada yang jadi pihak yang disakiti Tuhan. Kami sepertinya sudah mati rasa, hati kami sudah mati rasa. Aku berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, biarlah anugerah-Mu, biarlah sukacitamu boleh melingkupi Tuhan. Ada seperti sungai yang terbuka, seperti memancar di hati setiap dari anak-anak-Mu. Dan bahkan bisa jadi Tuhan, beberapa dari kami tempat ini sebaliknya. Justru kami yang anger, kami tidak dapat mengontrol emosi kami. Tuhan, aku berdoa, kami percaya Roh Kudus, Engkau yang memberikan roh penguasaan diri. Engkau yang memberikan hikmat untuk kami dapat apa yang kami harus katakan pada saat kapan, pada siapa, dengan cara seperti apa. Tuhan, aku berdoa Tuhan, janganlah sampai api amarah kami terus membakar. Itu adalah ulah dari iblis, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi aku berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu sekali lagi boleh meliputi di dalam hari-hari ke depan, minggu, bulan ke depan, ada perubahan dalam kehidupan kami, sehingga orang sekitar kami boleh melihat, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, meteraikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus, percaya boleh katakan, amin. Mari FGF Surabaya kita persiapkan diri untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi Anda yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga sudah lahir baru. Bagi Anda yang belum lahir baru dan menerima Tuhan, saya himbau dengan hormat untuk tidak mengambil bagian dari perjamuan kudus. Apakah semua sudah menerima? Angkat roti ini. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Kami enggak layak, tapi Engkau layakkan. Kami ini siapa Tuhan, tapi Engkau jadikan biji mata-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, setiap dari kami menghargai, mengerti esensi dari perjamuan kudus, dari pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah saudara-saudara. Demikian Ia juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk darah-Mu yang telah Engkau curahkan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, bila kami tidak hanya memperingati saja, tapi aku berdoa kuasa darah-Mu itu boleh mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami yang takut, kami yang gak berani, kami yang suam-suam kuku Tuhan. Melalui kuasa darah-Mu kami diingatkan kembali bahwa bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Engkau setiap dari kami anak-anak-Mu tempat ini dapat memenuhi panggilan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Minumlah saudara-saudara. Mari kita akhiri ibadah hari ini. Kita akan pujikan bersama, sujud di altarnya. Anda yang mau worship, Anda yang mau sujud, silakan kita akui. Thank you Lord.
bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang muliku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Barui hati kami Tuhan. hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita pujikan bersama-sama sekali lagi. Sujud di altarnya. Thank you Lord Jesus. Altarmu Tuhan, tempat kami mendapatkan kekuatan, pengharapan yang baru Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya yang uniku Kita dibebaskan. bebaskanku, Dia ubah hidupku. ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Sahabat GF Surabaya, bulan Juli ini jangan lewatkan. Tetap jaga hati. Biasanya kalau kita belajar sesuatu, kadang-kadang kita juga bisa diizinkan Tuhan untuk melewati hal-hal yang gak enak. Sepanjang bulan ini terus senantiasa jaga hati ya. Kalau Anda merasa berat, sujud di altarnya, temukan kembali kekuatan itu di dalam Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Pergilah kata Tuhan, jadikanlah semua bangsa milikku dan ketahuilah aku menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Semua yang terima berkat Tuhan boleh katakan amin. God bless you church. Happy Sunday.